wa akhrajal mu'minina al-mutawassina bil haqqi was sabri min zumratil khasirin istithnaihi iyahum ba'da an ammal bil khusran anna naw'al insan alladhi huwa sairul adamiyin. Dan kami berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kaum mukminin yang mereka saling berwasiat kebaikan dengan kebenaran dan kesabaran daripada golongan manusia yang kebanyakan mereka adalah kaum orang-orang yang merugi. Apa yang dikatakan oleh beliau sebenarnya adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Beliau kumpulkan dengan pernyataan, dan kita bersyukur kehadrat Allah yang telah mengumpulkan kita kaum mukminin yang mempunyai sifat beriman, beramal soleh, kemudian saling mewasiati dalam kesabaran, dalam kebenaran, dan dalam kesabaran. Dari sini kita bisa tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala istilahnya mengatakan, wahai orang-orang manusia atau mahal-mahal manusia, kalian semua itu rugi apabila kalian tidak menjadi golongan yang aku sebutkan. Kalian semua rugi dalam bertijarah kepadaku apabila engkau tidak mempunyai sifat apa yang disebutkan oleh Allah. Apa ya Allah? Orang yang gak rugi hidup di dunia. Orang yang rugi itu orang yang udah dikasih kesempatan tapi gak dijalani. Kita udah dikasih kesempatan kesehatan, kita dikasih kesempatan iman, kita dikasih kesempatan umur, kita dikasih kesempatan untuk hidup di dunia, tapi gak kita jalani betul-betul, maka itu rugi. Kita udah dikasih modal, dikasih toko, tapi gak kita buat kerja, kita buat foya-foya, maka kita orang yang rugi, kita bangkrut. Kita udah dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala dalam kehidupan kita di dunia ini, umur kita, kesehatan, dan yang lain-lainnya, maka jadilah engkau orang yang beriman kepada Allah. Pertama. Yang kedua, jadilah kau orang yang beramal soleh. Gunakan kesempatan ini untuk memupuk amalmu, bekalmu nanti untuk hari akhir. Dan ketahuilah, seorang yang betul-betul beriman dan beramal soleh harus pula menghiasi dirinya dengan saling mewasiati, nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Adapun nasihat menasihati dalam kebenaran, kita ingatkan seorang di antara saudara kita untuk betul-betul berjalan di jalan yang benar, untuk melaksanakan amalan yang benar. Sifat wasiat mewasiati ini adalah sifat yang harus ada di segenap kita orang yang beriman, untuk kita betul-betul menginginkan kita menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan kita. Adapun yang kadang gaung keluar dari negeri barat, yang akhirnya juga membuat sebagian kaum muslimin di Indonesia itu terpancing dengannya, adalah sifat yang disebut dengan sifat kita nggak usah ngurusin orang, kita acuh tak acuh, kita nggak perlu ngurusin urusan orang lain, tetangga ya tetangga, udah nggak perlu ngomong, dan yang kaum kita nggak perlu saling mewasiati dalam kebaikan, udah semuanya biar berjalan dengan urusan sendiri. Nah, hingga akhirnya sifat inilah yang mulai merabak di kaum muslimin, hingga akhirnya mereka kurang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang namanya nafsi-nafsi itu nanti akan datang. Kita semuanya akan mendatang. Nanti di hari kiamat. Nafsi-nafsi. Yauma la tamliku nafsin li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Kita udah nggak bisa sama sekali nafsi-nafsi itu nanti. Tapi sekarang nggak ada sifat nafsi-nafsi. Sifat sekarang kita lihat di tangga kita. Kita lihat di keluarga kita. Ada seorang di antara mereka yang kurang dalam melaksanakan kebaikan, kita wasiat, kita nasihati. Sebagaimana dahulu para sahabat baginda Muhammad SAW melihat saudaranya berkekurangan dalam menegakkan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka saling mewasiati.
dan mewasiati, bukan juga mereka mewasiati kepada kita. Ketika wasiat mewasiati ini ada dalam kebenaran, niscaya di situ pula agama Allah Subhanahu wa taala ini asasnya, pondasinya semakin kuat di mata Allah Subhanahu wa taala.